Saya lihat luar biasa kita. Kalau dari segi undang-undang kayaknya bagus saja waktu dibuat. Bulog, apa itu kemarin kita dari Medan, gudang Bulog yang begitu besar, satu butir, betul saya banyak, tidak ada. Mana itu penyerapan? Dana diberikan, duitnya beli impor, karena yang datang impor semua. Jadi dana yang diberikan sama Bulog itu bukan beli punya rakyat artinya. Ini nggak jalan. Badannya dibuat Bulog, gedungnya ada, tapi buktinya yang kita beli di luar. Semua provinsi sekarang setelah kami tahu datang kan impor. Nah, ini kan persoalannya bukan hanya Bapak saja yang rakyat ini terus terang cuman disebutkan di mulut aja berpihak pada rakyat. Yang terjadi di Rempang sekarang nggak lebih kurang juga sama. Itu orang dari zaman dulu sudah hidup di situ, pemilik di situ. Kita yang mengusir penjajah Pak supaya tanah air punya kita. Kalau kita membangun terus yang menikmatin orang rakyatnya, diusir rakyatnya, dibulldozer, gimana? Ini pikirannya begini. Yang hancur yang kecil-kecil ini, yang besar tambah besar. Ini kan kebijakan kita yang bikin. Integrator segala macam itu kan kita bikin peraturan. Ternyata malah dia ngatur mereka, ini untung. Di mana letak kemerdekaan kita kalau segala kita diatur mereka, napas kita diatur mereka? Ini kan kesalahan kita, artinya kita harus cek ini. Saya setuju panja itu Pak, supaya kita bongkar ini. Jangan dikira kita bikin yang dengarnya nama aduh hebat integrator begini, ujung-ujungnya nggak ada yang ngontrol. Kalau misalnya ditentukan 20%, nggak ada yang siapa yang ngontrol. Karena yang lebih ngontrol mereka kalau punya amplop untuk ngontrol itu. Undang-undang ini bisa dikontrol dengan amplop Pak di negara kita ini. Jadi jangan main-main bikin undang-undang. Kalau tidak bisa kita atur, sekarang mari cek di mana Bulog beli padi kita. Nggak ada, kosong, sebutir pun tidak. Bukan nggak ada Bulog, bukan nggak ada duitnya juga, anggaran diputuskan, tapi tidak dilakukan. Yang paling gampang adalah impor, berangkat sekali ribuan ton datang. Nah ini juga harus begitu. Jadi dalam nanti panja ini perlu diperhatikan Pak. Bapak-bapak ini yang punya semua keluhan, semua kesulitan yang tipu-tipu mereka ngatur apa sampai untung bisa, saya kaget juga. Anda sudah hidup di negara ini, Anda punya negara, Anda berusaha di sini, kok ada orang yang datang karena punya modal untuk ngatur hidup kita? Di mana letaknya DPR kalau gitu? Ini betul, emang betul harus ada datang. Kalau Anda betul-betul rakyat, kami harus diuntungkan, harus kami yang dibela, begitu loh. Nah ini kan tidak, badannya ada, duitnya ada, tapi yang dibeli yang di luar. Ini saya saksi hidup nih. Ini satu butir pun tidak ada. Memang nggak ada padi di situ. Nah, dan negara ini yang katanya berpihak, kadang-kadang juga lucu. Saya bilang udah lucu tuh. Berpihak kepada rakyat, semua mereka tahu bahwa memproduksi beras itu susah karena semua faktor produksinya kan naik semaunya, tidak diatur, ya kan? Pupuk, bibit segala macam. Tapi begitu harga gabah, negara yang menentukan dan tidak pernah menguntungkan. Kalau dia ditentukan menguntungkan, saya angkat topi. Itu baru namanya membela rakyat. Apalagi kalau seperti kata Pak Jarod, yang punya rakyat kecil ini beli lebih mahal oleh negara. Iya, betul. Nah, baru jadi dia itu lebih bagus. Ini terus sampai ya. Negara ini lebih senang ngasih duit langsung, semua mukanya naik. Ngasih duit cash. Padahal ini nggak ngasih, mestinya yang berproduksi ini yang dikasih harga lebih. Semua petani ngomong sama kita, Pak, daripada bantuan langsung, harga kopi kami dikasih, harga singkong kami, harga ini yang benar, harga telur kami benar. Itu lebih betul. Itu yang harus kita atur sebetulnya. Duit itu membeli, menghargai. Kan kita ini nggak ada yang bodoh sebetulnya, dirjen-dirjen. Hitung produksi telur berapa, beli harus di atas itu, baru rakyat untung. Kenapa jadi orang lain yang suruh ngatur keuntungan rakyat? Kita yang mesti ngatur. Mereka harus untung minimal 20%. Bikin harganya. Harga pokoknya sekian, harga sekian. Negara. Saya setuju DPR memutuskan seperti itu. Jadi yang beli negara. Ya. Jadi kan seperti sekarang diserahkan sama mereka lagi ngatur. Ujungnya kalian semua diatur. Sekarang hari ini baru saya dengar luar biasa ini. Hanan bilang, saya belum pernah dengar dari Bapak bahwa keuntungan Bapak diatur orang. Kita di negara kita diatur sama manusia. Kalau diatur negara saya angkat topi. Tapi kalau diatur orang-orang kaya-kaya yang ngatur negara ini, pimpin-pimpin ini semua, makanya Rempang orang yang sudah bertahun-tahun itu mau dibulldozer sama jenderal kita, dididik sama ini bukan punya mau mengamankan negara, mau bulldozer rakyat. Nah aneh itu. Di mana letaknya yang benar? Kalau saya yang bisa punya orang, saya pecat juga gitu. Karena semua itu dia orang dididik untuk membela kita, mengamankan. Ini enggak, ngancam mau bulldozer apa itu? Demi si asing ini mau buka usaha. Ini dalam bidang kayak ini juga sama, selalu berpihak kepada mereka. Dan kalau nggak boleh mereka yang ngaturnya lagi kembali dengan amplopnya itu. Ini kayak terbuka nih ngomong. Ini hak kami di DPR untuk bicara. Jadi menurut saya Pak,
Begitu banyak ini kesempatan, jangan disia-siakan. Buka aja, jangan ditutup-tutupin. Sungkan-sungkan nggak ada itu. Sudah nggak zamannya lagi, Pak. Dan berhentilah ngomong berpihak rakyat kalau masih begitu caranya. Ini cuma di mulut aja Pak rakyat. Sebutnya rakyat berproduksi nggak dibeli. Saya dapat data jagung itu saja diperkirakan 18 juta lebih. Kita perlu paling 16 juta, mestinya surplus. Kenapa jadi impor terus? Duit siapa dipakai? Ya duit dari pajak dari kita. Buat ngebunuh kita, kan gila itu namanya. Siapa yang melakukan? Pemerintah kita. Ini yang nggak benar gitu. Termasuk juga di PR artinya kan. Jadi bikin aturan hati-hati kita. Ini Bapak koalisi loh ya? Iya, nggak peduli saya. Jangan ragu-ragu, kita ini pribadi berbicara pribadi Pak. Kadang cuma pencitraan dulu. Jadi kita jangan pencitraan lah. Saya terus terang saja melihat, menurut saya kita ini baru ngomong aja berpihak pada rakyat. Ya. Dan apa yang katakan orang misalnya Pak ya, kalau mau dibangunkan di Rembang itu rakyat itu dididik supaya bisa bekerja di situ, bukannya diusir, di bulldozer. Kalau kita bikin jalan tol, rakyat di situ harus dapat juga untung. Jangan dibeli tanahnya dengan murah, diusir, tapi dia punya share karena lewat di daerah dia. Begitu caranya. Kalau betul berpihak pada rakyat, apapun yang dibangun di situ, rakyat itu mesti nikmati karena tanah punya dia. Kalau nggak sama dengan penjajah, usir aja lagi. Pengusaha, maka saya bilang tadi, kalau mereka menjajah ngatur keuntungan, saya lebih pengusaha itu kita usir. Nah begitu, tumbuhkanlah pengusaha kita yang benar. Nah ini celakanya pengusaha kita ini kadang-kadang nggak benar. Ya, mesti bapak-bapak ini sudah sekian tahun mesti jadi mereka, bukan mereka yang diatur ngatur mereka tetap kecil, bahkan jadi mau mati seperti ini kan kacau ini. Nah jadi terus terang saya baru jadi masuk Komisi 4, saya sudah 3 periode baru sampai setahun ini saya, dan ini permintaan rakyat saya masuk Komisi 4 betul. Karena terlalu banyak yang mereka laporkan ke saya tidak bisa ikut karena saya di Komisi 1 Pak. Yang terakhir itu soal gajah, saya bilang itu Komisi 4, pupuk Komisi 4. Jadi kapan Bapak ini memperjuangkan kami? Nah saya pindah ke sana. Dan saya sekarang tahu undang-undang yang dibuat, Anda baru ngomong sekarang justru motong leher kalian. Makanya setuju kalau Pak Jarod ini, mereka itu harus kita piting, harus jangan dipeluk Pak Jarod, dipiting aja kalau perlu diinjak. Iya. Lah kita mau, ini negara kita nih, siapa coba yang ngomong muda? Nah, jadi saya setuju Pak Jarod yang itu udah keras ngomong, cuman dia bilang dipeluk, ini orang Jawa sih. Nah, jangan bilang lagi ndablak, saya nggak ngerti Pak. Jadi saya pikir dia senang, dia bebal, betul setuju. Jadi beberapa dirjen kalau bebal itu Pak, kita usul ganti. Nggak peduli dia mau koalisi nggak koalisi, mau kuali apa, nggak ada urusan, pecat. Kalau nggak berpihak rakyat, begitu dong. Bapak juga berhak begitu. Dirjen itu tidak berpihak kepada kami, menyusahkan kami. Nah kami dari DPR langsung kita harus sama-sama begitu. Kalau Bapak cuma ngudumel di belakang atau demo, betul saya setuju, nggak usah capek aja lah. Karena sekarang negara juga beri duit itu buat nyemprot rakyat, buat menyusun gebukin rakyat. Padahal itu hak kita untuk demo. Sekalipun izin tetap nyatanya kan digebukin, ditahan. Ini saya baru dengar lagi baru-baru ini yang demo-demo Rempang itu, kan orang panas udah susah, nggak bisa nelayan, nggak ada makanan, demo lagi. Siapa yang ngasih makan minum? Ada ustaz ngasih dia makan, ditangkap sekarang. Orang yang bagi makan ditangkap. Ini kan lucu bener kita. Justru karena rakyat lagi berjuangkan nasibnya, kita mesti bantu mestinya. Jadi di mana letak berpihak rakyat? Ayo kita buka diskusi gitu. Yang mana bukti yang berpihak pada rakyat? Berpihak pada pengusaha semua, karena itu ngasih duit soalnya. Pak Paul untuk ngasih. Pak Alimin lebih. Jadi Pak, terima kasih banyak. Saya terus terang sebagai anggota Komisi 4 betul mendesak, mari kita bikin undang dan Anda terbuka kami dibutuh. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Merdeka. Pak Alimin lebih galak daripada beli bayan. Tapi kita beli bayan galak. Oh lebih galak beliau gitu loh. Jadi jangan macam-macam sama Komisi 4 gitu kan.